Kompetensi dasar 3.1 memahami konsep budaya. Kompetensi dasar 4.1 mempresentasikan konsep budaya. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu setelah peserta didik mempelajari materi pada saat ini, peserta didik dapat memahami konsep budaya dan dapat mempresentasikan konsep budaya. Lingkup materi. Lingkup materi yang pertama pengertian budaya, kedua unsur-unsur budaya, ketiga fungsi budaya, dan keempat klarifikasi kebudayaan. Materi pembelajaran. Yang pertama pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budi atau akal dan daya atau manusia. Budaya adalah kegiatan masyarakat pada suatu daerah yang menggambarkan ciri dan karakteristik daerah tersebut. Kegiatan ini diturunkan secara turun-temurun dan dijaga serta dilestarikan hingga saat ini. Mari kita simak beberapa contoh budaya yang ada di Sulawesi Utara. Tarian Kabasaran atau tarian perang yang biasa kita kenal dengan cakalele. Upacara Toki Pintu. Secara singkat, Toki Pintu sendiri adalah upacara adat untuk pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Toki Pintu sendiri dilakukan pada saat mempelai pria datang menjemput mempelai wanita untuk pergi ke gereja mengikuti pemberkatan nikah. Saat penjemputan mempelai wanita di rumahnya, mempelai pria terlebih dahulu mengetuk pintu kamar wanita sebanyak 3 kali, dan setelah diketuk sebanyak 3 kali sambil mengucapkan salam, maka pintu pun dibuka. Mempelai pria masuk dan menjemput mempelai wanita. Setelah kedua mempelai keluar dari kamar, maka diadakan pertemuan keluarga dan doa bersama. Dengan ciuman kepada anak-anak mereka. Jangan lupa desanya. Budaya Mapalus atau biasa yang kita kenal dengan gotong royong. Budaya Mapalus ini adalah suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya suku Minahasa. Yang kedua, unsur-unsur budaya. Menurut Clark Hunt, Universal Categories of Culture 1953, unsur budaya dibagi menjadi 7 bagian, antara lain adalah 1. Sistem bahasa. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Ditinjau dari kerangka bahasa dunia, dalam antropologi linguistik juga dipelajari masalah dialek atau logat bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara berbagai masyarakat yang tinggal di satu rumpun atau satu daerah seperti daerah Minahasa Tenggara. Logat bahasa yang digunakan oleh masyarakat atau Batu yang ada di Minahasa Tenggara berbeda dengan logat bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang ada di contohnya Desa Sawangan, Minahasa Utara. Perhatikan perbedaan logat bahasa dalam video berikut ini. Mangarito po mangalau sa Manila karoan. Oh Tuhan beanay kamang besilan dua.
sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu kehimpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai antara lain, yang pertama, alam sekitarnya. Pengetahuan tentang alam sekitar yaitu pengetahuan mengenai musim-musim dan gejala alam. Pengetahuan tentang musim ini biasanya digunakan masyarakat untuk menentukan kapan musim tanam bagi mereka yang bertani. Sedangkan bagi yang bermata pencarian melaut, musim digunakan untuk mengetahui kapan musim yang baik untuk pergi melaut. Yang kedua atau B, tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggal kita. Tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan suatu penyakit dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk upacara keagamaan. Contohnya, daun gedi yang merupakan sayur khas Sulawesi Utara dijadikan juga sebagai bahan obat-obatan alami. 3 atau C, binatang yang hidup di daerah tempat tinggal. Bagi masyarakat petani, pengetahuan tentang fauna ini sangat penting untuk menjaga tanaman mereka dari binatang yang dapat merusaknya. Tetapi petani juga dapat mengetahui binatang yang dapat dipelihara dan dimanfaatkan untuk menjaga tanaman mereka, seperti anjing yang dapat dilatih untuk menjaga tanaman petani. D. Zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungan kita. Pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini ada yang didapat dari keturunan yang diwariskan secara turun-temurun, atau ada juga yang didapat dari proses belajar. E. Tubuh manusia. Pengetahuan ini umumnya terbentuk sebagai usaha pengobatan berbagai penyakit, misalnya pengobatan jasmani lebih ke tenaga dalam yang dikeluarkan. Pengetahuan ini merupakan faktor keturunan seperti contohnya tukang urut atau tukang pijit. F. Sifat-sifat dan tingkah laku manusia. Kelompok pengetahuan ini dikembangkan untuk mengatur pergaulan antar sesama manusia dalam bermasyarakat. Mereka mengetahui apa yang baik dan dianjurkan oleh kebudayaannya, serta apa yang dilarang dan diberi sanksi oleh masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan tentang tanda-tanda tubuh, sopan santun pergaulan, norma, dan hukum. Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang. Bukan main. Ngana tahu Anda, kalau Ngana aku lewat yang orang lebih tua dari Ngana semesti kasih salam, bilang selamat pagi, selamat siang kah, atau selamat sore, atau selamat malam. Itu orang lebih tua dari Ngana, mesti tahu sopan santun. Tahu nggak orang budaya itu sopan santun? Tahu kok tadi sampai di rumah, Ngana mesti bilang selamat siang Pak orang tua, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Kenapa Ngana suka baju begitu? Sok preman Ngana, masih kecil semua jadi preman. Sekolah baik-baik, so mesti sopan. Kung kalau di sekolah mesti dengar-dengaran apa tuh guru di sekolah, apa tuh guru udah bilang. Juga kasih nasihat. Itu orang lebih masa depan semua. Tahu hargai orang lebih tua, ada dengar? G. Ruang dan waktu. Pengetahuan ini dikembangkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk menghitung, mengukur, menimbang, menentukan jenjang periode atau waktu, serta menentukan penanggalan dan pengetahuan tentang alam semesta lainnya. Di sini ada contoh waktu, ada jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Contoh ruang, desa, kota, kampung, dan dusun. Misalnya, budaya kedukaan di Sulawesi Utara. Budaya tenda atau sebuah kedukaan sebagian desa di Minahasa Utara
Sabua itu dibongkar setelah acara mingguan atau domingguan. Sedangkan sebagian masyarakat di Kota Tomohon, budaya tenda atau sabua dibongkar setelah acara 40 hari. 3. Sistem organisasi sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah keluarga inti. Kemudian keluarga besar dari keluarga inti. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Suatu komunitas atau organisasi sosial terbentuk lewat adanya perkawinan. Perkawinan bukan hanya budaya daerah, tapi merupakan budaya universal. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita saat ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya pada video part 2. Pada video part 2, kita masih akan belajar tentang unsur-unsur budaya.